Amin. Terima kasih Kak doanya. Niat sholat sunnah mutlak gimana? Usolli sunnatal asri rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Begitu salam berdiri niat lagi. Salam kenal kembali. Waalaikumsalam untuk semuanya. Ya. Mi witir rakaat kedua pakai tahiyat enggak? Gini Kak, witir itu ada 2 cara. Ya. Witir itu 3 rakaat kalian lakukan. Misalnya nih karena ganjil ya. 2 rakaat. Begitu salam, niat lagi yang buat 1 rakaat. Tapi niatnya itu digabung dengan rakaat sebelumnya, setelahnya gitu ya. Nah, usolli sunnatal witri rakaataini majmu'an ilaihil witri ba'dahu lillahi ta'ala. Begitu salam niat lagi, digabung dengan yang ini. Kalau pengen yang lebih bagusnya, ya kayak yang afdolnya 3 rakaat langsung. Sebelum asar, tadi niat apa Umi? Ya. Kalau sebelum asar itu tidak ada sholat qobliyah, tapi adanya sholat sunnah mutlak yang mengiringi sholat fardu. Pahalanya Kak, rahimallah, Allah akan turunkan rahmat bagi orang-orang yang konsisten sholat sunnah mutlak. 4 rakaat 2 salam. Usolli sunnatal asri, bukan qobliyah. Usolli sunnatal asri rakaataini lillahi ta'ala. Gitu ya. 3 rakaat 1 salam untuk witir ya, iya. 3 rakaat 1 kali niat, 1 kali tahiyat, 1 kali salam. Kapan puasa Tasu'a Umi? Rupanya baru masuk ya. Tasu'a itu insya Allah tanggal 5 Juli 2025. Kalau memang pemerintah mengumumkannya seperti itu, karena kita kan ulil amri ya, bernaungan sama pemerintah, insya Allah di hari Sabtu Kak. Waalaikumsalam. Sunnah asar boleh 2 rakaat, 4 rakaat Kak, 2 salam. Wudhu masih ada lipstiknya, apakah sah wudhunya? Enggak. Makanya bersihkan dulu pakai micellar water sampai dengan tidak ada yang namanya make up. Sunatan sebelum asar ya Umi. Usolli sunnatal asri rakaataini lillahi ta'ala. Niat puasa Muharram. Muharram itu kan puasanya ada Tasu'a sama Asyura. Nawaitu sauma ghadin an sunnatit Tasu'a lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah Tasu'a di bulan Muharram karena Allah Ta'ala. Saya niat puasa Asyura di bulan Muharram karena Allah Ta'ala. Kalau ada qodho, niatnya qodho aja ya Kak, nanti dapat pahala buat Muharramnya. Mi aku selalu qobli. Apa itu? Qobliyah dulu, qodho dulu, qodho. Saya sholat witir 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Gimana Umi? Nggak apa-apa. Yang penting niatnya nggak salah. Puasanya berapa kali? Puasa itu mulai dari tanggal 27 Juni kemarin. Kalau memang pengen puasa Tasu'a sama Asyura aja boleh. Ya, oke 2 hari boleh. Mi aku selalu qobliyah isya. Mi boleh nggak? Nggak ada qobliyah isya. Adanya sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Gitu ya Kak. Atau sholat sunnah yang mengiringi yang pengen kita sholat sunnah aja gitu karena Allah Ta'ala gitu, itu nggak apa-apa. Tapi qobliyah isya itu nggak ada, adanya ba'diyah. Umi kalau pakai handy plus wudhunya sah atau enggak? Kalau tidak terkena wudhu ya Kak, sebaiknya dibuka dulu baru kenain wudhu. Kecuali kalau ada larangan dari dokter, misalnya jangan kena air, itu boleh. Kalau witir 3 rakaat, terima kasih Kak. Langsung berarti rakaat keduanya nggak usah pakai tahiyat, nggak usah. Tahiyatnya langsung di akhir. Terima kasih ya Kak, dikasih gift. Ada yang bilang ada qobliyah isya. Bukan Kak, tadi dalilnya udah saya sebutkan. Ya. Man sholla, siapa yang sholat ifnata asyrata, 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi sholat fardu, bunyanahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat 2 salam, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Umi sholat taubat kapan waktunya bisa dikerjakan? Sekarang pun tidak, ini sudah hampir terbenam matahari, haram hukumnya untuk sholat. Jadi sholat taubat itu kapanpun waktunya kecuali 3 waktu. Terbit matahari, tergelincir matahari, terbenam matahari. Tapi bagus pergantian waktu dalam Islam adalah setelah sholat maghrib.
Itu bagus. Atau setelah sholat tahajud, sebelum sholat tahajud. Mengqadha sholat 5 waktu kapan waktunya? Dilakukan di waktunya. Ya Kak, subuh di subuh, zuhur di zuhur. Nah, untuk pelaksanaan sholatnya, subuh dan asar, karena tidak ada sholat sunnah rawatib ba'diyah, maka disarankan sebelumnya. Gitu ya. Untuk zuhur, maghrib dan isya boleh setelahnya. Sholat sunnah witir, kenapa? Sholat sunnah witir 1 rakaat boleh. Umi niat sholat ba'diyah maghrib, usolli sunnatal maghrib ba'diyatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah ba'diyah maghrib, setelah sholat maghrib 2 rakaat karena Allah ta'ala. Terima kasih banyak ilmunya. Sama-sama Kak. Sholat duha 4, berapa salam? 2 salam itu boleh. Umi sholat kalau witir habis isya harus ba'diyah isya dulu. Kak, kalau pengen dibangunin istana di surga, sholat yang mengiringi sholat fardu lakukan. Gini, sini. Kalau pengen kalian merubah hidup kalian, yang tadinya begitu-begitu aja, punya utang mulu, susah banget dapetin rezeki, bikin puyeng kehidupan, susah, nggak ada solusi. Perbaiki wudhu. 1. Yang kedua, perbaiki pakaian ketika sholat. Yang ketiga, niat sholat tuh karena Allah Ta'ala. Kalau udah waktunya tinggalin semua dunia. Tinggalin semua dunia. Kalau kalian lakukan ini semua nih, nanti yang saya sebutkan, 40 hari berturut-turut sampai seterusnya, datang lagi ke room saya apa yang udah terjadi. Ini banyak banget testimoninya dari kemarin. Ya, 10 amalan yang akan merubah hidup kalian. Ini yang saya lakukan Kak. Sebenarnya banyak amalannya. Tapi ini 10 dulu pelan-pelan. Perbaiki wudhu, perbaiki pakaian, perbaiki sholat tepat waktunya, usahakan sholat. Ya, sholat wajib lah usahakan. Kalau nggak bisa tepat, usahakan sholat wajib. Sholat sunnah rawatib yang tadi saya bilang 12 rakaat yang mengiringi sholat fardu. Ya Kak? Oke. Sholat taubat, sholat tahajud, istighfar setelah sholat tahajud. Jangan ditinggalin. Sholat duha yang 3 waktu yang sudah saya buatkan saya buatkan video TikToknya. Tuh. Sholat duha minimal tuh 2 rakaat, kan 3 waktu. 3-3-nya boleh. Gitu ya Kak? Kalau lagi haid perbanyak istighfar. Oke, karena istighfar itu manfaatnya ada 4 Kak. Dalam surat Al-Imran di ayat ke-17. Nanti saya jelasin lagi. Oke, habis sholat duha jangan lupa sedekah, gitu ya Kak. Oke, dekat PDKT sama Allah Subhanahu Wa Taala. Umi, kita anak saya udah qobliyah asar. Yang benar yang mana? Qobliyah asar itu nggak adanya sholat sunnah mutlak, tapi dilakukan sebelum sholat asar. Niatnya berbeda dengan qobliyah. Saya niat sholat sunnah asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Maksudnya 3 waktu itu bagaimana? Gitu. Man sholat, ini pakai bahasa Indonesia aja dulu ya. Siapa yang sholat tsumma qa'ada, lalu dia duduk dan dia tafakur ilmu, artinya dia melakukan amalan kebaikan sambil menunggu sebelum terbit matahari. Lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya bagaikan dia ibadah haji dan umrah. Pahalanya tamatan, sempurna. 2 rakaat 1,5 jam setelah sholat fardu subuh. Namanya duha di awal waktu ataupun syuruk. Syuruk, isyraq, duha itu sama. 2 rakaat doang Allah minta. Nah, setelah itu kan terbit matahari tuh, waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, kita melakukan aktivitas, entah nyapu sambil istighfar, entah nyuci piring atau masak sambil melakukan sholawat, gitu ya. Nah, setelah itu masuk waktu jam 8, 9, 10, 2 sampai dengan 4 rakaat. Ya Kak, kalian tahu mata, bulu mata, lidah, gigi, tenggorokan, alis, rambut,
kalau sholat di jam 8, 9, 10 itu pengganti zikir seluruh tubuh kalian. Tubuh kalian berzikir kan? Orang yang berzikir itu dijaga sama Allah. Pengganti zikir seluruh tubuh kalian. 2 sampai 4 rakaat. Itu fungsi yang pertama. Fungsi keduanya Kak, terhindar dari musibah umum. Banjir, kecelakaan, macet. Ini macet yang pernah saya alami. Pada saat saya ada tausiah di luar ya Kak. Saya ingat untuk saya duha dulu. Pada saat di jam 8 itu kan jam-jamnya macet tuh. Kota Jakarta, ya kan? Di jam 8 itu saya usahakan sholat duha dulu. Saya lihat memang dengan mata saya itu macet banget itu di Jakarta. Karena saya nggak mau bawa kendaraan sendiri, saya pesanlah aplikasi, gitu kan? Terus kata si abangnya gini, Bu, mau lewat mana? Yang baik aja Pak, kata saya gitu. Ya udah lewat sini aja ya Bu. Tuh macet tuh Kak, macet banget. Tapi saya sebelum berangkat saya sholat duha dulu. Tapi itu perjalanan aplikasi yang saya pesan tadi, orang kena macet, tapi saya jalan kayak melayang Kak. Kayak melayang, kayak gampang aja jalanan saya tuh. Sat, set, sat, set. Nyampe di sana pikiran saya terlambat. Tuh jamaah udah pada nungguin banyak banget tuh di masjid. Akhirnya saya bilang gini, saya gak terlambat ya? Alhamdulillah Zah, enggak. Masya Allah. Itu saya tuh mikir, bener-bener bermanfaat ya. Bener-bener Masya Allah ya gitu. Dan sholat duha yang paling akhir itu di jam 11. Ya, karena tergelincir matahari itu sudah waktu yang diharamkan. Begitu sholat, kalian boleh sampai dengan 12 rakaat, 2 salam 2 salam. Gitu ya. Oke, untuk meminta rizki. Jika Allah kehendaki Kak, Masya Allah, kun jadi maka jadi. Gitu ya. Jadi sholat 3 waktu itu tadi duha itu ada 3 waktu gitu. Jadi untuk sebelum terbit kalau udah terbit matahari udah nggak bisa. Kalau udah tergelincir matahari juga nggak bisa. Gitu ya Kak. Umi kalau sholat tahajud baca kabiro nggak? Nah yang iftitah artinya yang kabiro. Sini dengar lagi. Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar. Akbar itu Kak. Ini kan nanya kan, aku baca kabiro nggak? Itu kan iftitah tuh. Aku baca iftitah nggak? Dia sunnah Kak, sunnah. Tapi sunnahnya Masya Allah mengingatkan kita tentang kematian. Iftitah tuh artinya pembuka. Kalau dalam buku-buku kan ada pembukaan tuh. Makanya kita buka dulu dengan kebaikan, mengingatkan kita supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Itu iftitah. Dikerjakan dapat pahala, kita manusia punya banyak dosa, udah kerjain aja. Nggak dikerjain juga nggak dosa. Allahu Akbar, artinya apa itu akbar? Bos kalian nggak ada apa-apanya Kak. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira. Terima kasih ya Allah. Segala puji bagi Allah udah ngasih saya banyak banget. Nafas salah satunya. Tiap detik gak bayar tuh nafas. Udah dikasih banyak banget sama Allah, masih juga gak mau dibaca. Ini wajah tuh, sesungguhnya wajahku aku hadapkan kepadamu ya Rabb. Lagi menghadap kepada Allah nih, kita lagi ditatap mata kita sama Allah. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dari langit sampai bumi diliatin kita Kak. Dari ujung sampai ujung diliatin. Masya Allah. Tuh itu lagi ngingetin. Yahya wa mamati, hidupku, matiku, aku serahkan kepadamu ya Allah. Aku serahkan kepadamu. Udah berserah diri sama Allah. Tuh artinya dari iftitah. Gitu ya. Terima kasih Zah, baik banget Adam dengernya tausiahnya, alhamdulillah. Saya hanya menyampaikan amanat dari ayah saya, Zia. Nih ya, kalau jadi seorang ayah saya pengennya semua orang tuh kayak ayah saya gitu. Beliau orang yang gak pernah marah sepanjang hidupnya.
Saya sampai nggak tahu kalau dimarahin tuh kayak mana bentuk orang marah. Tuh. Saya tuh dibilang, ayah saya bilang gini, Zia, kalau punya ilmu jangan pelit. Walaupun cuma kamu paham satu ayat, sebarkan. Makanya selalu saya kalau ditanya, siapa saya? Saya hanya manusia biasa yang matanya dua. Hanya ingin menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, itu aja. Nggak minta yang lain, nggak. Iya kan? Kebetulan udah mau maghrib. Nanti insya Allah kalau kita ada kesempatan lagi, kita lanjut ya. Mohon izin, kalau udah azan maghrib, nggak ada muka saya di live streaming manapun. Nggak ada. Azan apapun nggak ada. Ya Kak? Tapi sebelum saya close, saya mohon izin, saya masukin keranjang kuning terlebih dahulu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang udah kalian berikan kepada saya ya. Oke? Saya punya madu murni mentah, saya bekerja sama para petani mandiri Kak. Petani mandiri yang ada di hutan. Bayangin di hutan mereka bergelut dengan lebah. Alhamdulillah sudah tercekot puluhan ribu botol. Alhamdulillah testimoninya terima kasih. Alhamdulillah dipercaya sama TikTok bintangnya 5. Saya izin masukin keranjang kuning. Kalau kalian pengen tahu tentang madu, kami masih alami Kak. Semua pakai gilingannya juga masih alami. Ya. Kalau kalian pengen tahu tentang madu, silahkan buka di surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Ya Kak? Madu itu diperuntukkan untuk kesehatan manusia. Kita ikhtiar sama madu, Allah yang menyembuhkan. Gitu ya. Oke, saya izin masukin keranjang kuning. Saya akan sepil pelan-pelan ya. Kalau udah azan, saya izin close ya Kak. Oke. Mulai dari etalase multiflora ya. Mumpung masih promo, boleh silahkan dicekot. Oke, satu persatu saya akan sematkan. Ini masih promo total Kak. Promo total saya nggak tahu sampai kapan. Kalau sudah kembali normal, mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Saya izin masukin keranjang kuning. Etalase yang saya sematkan adalah multiflora. Dia labelnya warna merah. Seperti ini. Kalau punya keluhan mah, asam lambung, GERD, wasir, ambeien, susah BAB, radang usus buntu, sistem imun keluarga buat sehari-hari, darah rendah, trombosit, bau mulut, kakak cekotnya buat ini. Ini kalau kakak sering makan, kakak susah BAB. Kalau susah BAB dia bau mulut Kak. Kalau bau mulut kan khusus sama pencernaannya, makanya jadi mah, asam lambung, GERD, wasir, ambeien. Kakak boleh cekot di etalase yang saya sematkan. Mumpung lagi promo, silahkan diproses cekotnya. Oke. Ini multiflora, labelnya warna merah ya. Yang punya mah, asam lambung, GERD, wasir, ambeien, susah BAB, radang usus buntu, tukak lambung, sistem imun keluarga, busui, ASI seret, darah rendah, trombosit, bau mulut, kakak cekot di label merah ya. Oke. Labelnya merah Kak. Boleh ketik keluhannya. Nanti saya sepil yang lainnya. Ini etalase nomor pertama nih kayaknya. Kalau diabetes boleh etalasenya akasia Kak. Yang punya mah asam lambung buat usus. Jangan lupa sebentar saya tulis dulu. Oke. Yang ini ya. Oke Kak. Kak, untuk madu kakak boleh di Kakak Lia ya, Kakak Lia Mawar. Kakak boleh cekot di Randu Kak, Randu. Kalau benjolan madunya kelanceng. Kolesterol madunya akasia. Hipertensi akasia. Benjolan madunya benjolan ya, madu kelanceng. Autoimun autoimun randu. Kita ke akasia dulu sekarang. Kakak pekerja keras, aktivitasnya banyak, gampang capek, badan pada pegel, kebas-kebas, kram, kaku, kesemutan, ambilnya akasia. Diabetes, kolesterol, asam urat, darah tinggi, ambilnya di akasia. Mata buram, mata glukoma, syaraf mata yang berhubungan dengan mata, ambilnya akasia.
Kalau di rumah ada yang keputihan, ada yang nyeri haidnya nggak lancar, haid terus-terusan, ambilnya di akasia, ya. Kak Ida boleh dirandu ya Kak Ida ya. Kolesterol madunya akasia. Boleh ketik keluhannya Kak. Akasia sedang saya sematkan. Penebalan dinding rahim, pembuluh darah tersumbat, rematik, gigi, gusi, bisul, perut kembung, sering kentut, promil, komplikasi, menopause, pramenopause, sering puyeng, sering vertigo, susah tidur, ambilnya di akasia, ya. Kalau ambeien madunya multiflora. Waalaikumsalam. Akasia berapa Mi? Sekarang 84 atau 85 gitu ya. Sekarang harganya segitu karena lagi promo Kak, lagi promo. Darah tinggi akasia. Darah tinggi akasia. Pekerja keras, aktivitasnya banyak, gampang capek, badan suka pada pegel, kebas, kram, kaku, kesemutan, ambilnya di akasia yang sedang saya sematkan. Kalau jantung ambilnya rambutan. Jantung ambilnya rambutan. Madu saya udah nyampe tadi pagi, Masya Allah. Salam sehat ya Kak. Hari itu Kakak boleh ambil di madu kelanceng, ya Kak. Kalau sakit madu multiflora. Asam lambung multiflora Kak. Asam lambung susah BAB multiflora itu, ya. Oke, kalau saya nih madu kami tuh boleh dicampur sama wedangan rempah, jahe, kunyit, cuka apel, jus kopi, boleh. Sehari 2 kali, pagi 2 sendok, sore 2 sendok. Kecuali anak-anak. Anak-anak boleh minum ya Kak ya. Anak-anak minumnya 1 sendok. Untuk keluhan dia